Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Wespi dan saya akan menjelaskan rangkuman dari jurnal Identifikasi dan Pemodelan Sistem Pengkajian Makalah menggunakan pendekatan berbasis proses. Studi kasus pada jurnal SISPO. Apa sih jurnal SISPO itu? Jurnal SISPO sebagai jurnal akademis yang diterbitkan untuk mempublikasikan penelitian yang berkualitas tinggi, tentunya dalam bidang teknologi informasi. Bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para peneliti, khususnya dalam bidang sistem informasi, untuk memberikan karya-karya asli mereka. Jurnal SISPO memfasilitasi penerbitan tersebut dengan proses yang mudah. Publikasi karya ilmiah menjadi proses yang penting bagi para akademis, tidak hanya sebagai prasyarat lulus semata, namun tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan bidang pendidikan. Indonesia yang memiliki sekitar 600 ribuan mahasiswa dari universitas negeri maupun swasta masih belum cukup terekspos penelitiannya. Oleh sebab itu, Dirjen Dikti mengeluarkan surat edaran bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk menulis ringkasan karya ilmiah dan diterbitkan, baik dalam jurnal online maupun jurnal cetak. Jurnal SISPO memfasilitasi penerbitan tersebut dengan proses yang mudah, namun tetap mematuhi proses kajian ilmiah sebagai jurnal terbuka. Pada kenyataannya, kadangkala proses yang berjalan terhambat karena prosedur yang terkesan rumit dan tidak adanya portal yang bisa memfasilitasi proses pengkajian tersebut. Salah satu cara yang dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan berorientasi pada proses yang dinamakan bisnis proses manajemen. Itu adalah disiplin ilmu yang mendalami bagaimana pekerjaan dalam suatu organisasi berjalan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil yang menguntungkan, mengurangi biaya, waktu, dan mengurangi tingkat kesalahan. Dalam hal ini, BPM tidak hanya mengembangkan aktivitas tiap individu, melainkan mengelola kumpulan aktivitas, kegiatan, dan keputusan yang dapat menilai organisasi di mata pelanggan. Kemudian, pengerjaan studi ini tersusun atas beberapa langkah yang sistematis. Langkah-langkah pengerjaan studi dari awal hingga akhir seperti analisis permasalahan, studi literatur, identifikasi proses saat ini dalam jurnal SISPO, dan memodelkan proses dalam jurnal SISPO saat ini. Berdasarkan hasil yang dilakukan, didapatkan informasi mengenai adanya beberapa peran yang ada dalam proses pengkajian. Yang pertama yaitu pemakalah, adalah orang yang mendaki makalah atau jurnalnya untuk dipublikasi. Kemudian ada editor. Editor dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah front end, berperan sebagai penghubung antara pemakalah dengan reviewer. Sebagai penghubung, tugas front end adalah untuk menerima makalah yang masuk dan menindaklanjuti hasil revisi yang telah dilakukan pemakalah. Middle end berperan dalam melakukan pendistribusian makalah kepada reviewer yang bersedia untuk melakukan review makalah. Kemudian back end berperan ketika makalah telah selesai direvisi dan hasil revisi juga disetujui oleh pihak reviewer maupun middle end. Kemudian peran berikutnya adalah reviewer. Peran dalam melakukan review terhadap makalah yang masuk. Selain melakukan review, reviewer juga menentukan daftar revisi dari suatu makalah sehingga pemakalah tahu mana yang perlu dilakukan revisi. Kemudian peran administrasi dan keuangan berperan dalam hal-hal administrasi seperti dokumen yang diperlukan terkait dengan publikasi makalah, melakukan pengecekan administrasi keuangan dengan memastikan pemakalah telah melakukan pembayaran. Kemudian setelah proses tersebut berjalan dalam kajian, beberapa ini adalah alur prosedur untuk pengiriman makalah. Yang pertama adalah pemakalah mengirimkan makalah yang ingin dipublikasikan melalui jurnal SISPO. Kemudian bagian front end akan menerima makalah dan memproses masuk. Middle end mencari reviewer yang bersedia untuk mengkaji makalah yang masuk. Apabila reviewer tidak bersedia atau tidak bisa, maka middle end akan mencari reviewer lainnya untuk proses pengkajian. Kemudian setelah mendapatkan reviewer yang bersangkutan akan melakukan proses pengkajian dan memberikan hasil review. Proses hasil review yang diterima oleh middle end untuk melanjutkan dan diputuskan status dari makalah yang ada, apabila diterima untuk dilanjutkan atau ditolak. Hasil revisi diterima oleh front end dan diteruskan kepada middle end untuk mengoreksi hasil revisi dari pemakalah. Apabila sudah sesuai, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap ini juga bisa melibatkan reviewer apabila terdapat hasil revisi yang hanya reviewer sendiri yang mengerti maksud dari tersebut. Selanjutnya, setelah makalah diterima, pemakalah diberikan beberapa formulir untuk diisi seperti formulir orisinalitas, formulir hak cipta, dan formulir pembayaran. Apabila semua form sudah diisi dengan benar,
backend melakukan proses camera ready dengan memastikan konten yang diisikan sudah benar, dan proses ini melibatkan konfirmasi juga kepada pemakalah. Makalah siap memasuki publikasi online dan kemudian ke cetak. Berikut ini adalah alur proses dalam tahap pemakalah. Kesimpulannya adalah, dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan sekitar 23 rangkaian aktivitas yang berjalan dalam proses pengkajian jurnal SISFO. Berdasarkan diagram BPMN yang telah dibuat, editor dalam proses publikasi memegang peranan penting, yang mana sekitar 23 rangkaian aktivitas, 75% dilakukan oleh editor. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menyesuaikan jenis proses yang akan diterapkan dalam Bonita Business Process Management dengan fitur yang dimiliki oleh Bonita BPM. Melakukan eksplorasi mengenai Bonita Business Process Management Open Source Edition dikarenakan memiliki banyak fitur berbeda dari versi subscription. Kurangnya pembaruan dokumentasi secara berkala mengenai Bonita BPM mengakibatkan perlunya peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih jauh. Berikut itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan jurnal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.